Perkenalkan, nama saya Ika Artalia Wulandari, Sarjana Ilmu Komputer, Magister Ilmu Komputer dengan NIDN 0231109301. Saya sebagai dosen D3 Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini saya mengampu mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 1 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh tanpa prasyarat. Mata kuliah ini bertujuan untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan berupa kemampuan untuk menghasilkan perangkat lunak handal sesuai dengan kebutuhan pengguna yang terintegrasi dengan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan konsep dan logika berpikir komputer, cara perancangan dan analisis masalah yang kemudian dipecahkan dengan menggunakan bahasa komputer. Menggunakan algoritma dan pemrograman terstruktur dengan menggunakan pemahaman struktur penyimpanan data untuk suatu bahasa pemrograman dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Materi yang dibahas pada mata kuliah ini adalah materi tentang flowchart, tentang struktur, variabel, dan tipe data, kemudian materi tentang input dan output, konsep percabangan, serta konsep perulangan. Capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini ada 5. Yang pertama, mahasiswa mampu melaksanakan norma dan etika akademik yang berlaku, mahasiswa memiliki sikap tanggung jawab terhadap pekerjaannya, mahasiswa mampu memahami konsep dalam pengembangan program dengan memanfaatkan berbagai algoritma, mahasiswa mampu menghubungkan antara algoritma dan struktur data untuk mengembangkan program yang efisien dan efektif, serta mahasiswa mampu memilih instruksi yang digunakan, serta mampu menyusun algoritma yang lebih efisien dan lebih mudah dipahami untuk permasalahan yang dihadapinya. Berikut kita saksikan sama-sama video pembelajaran mata kuliah algoritma dan pemrograman 1. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya, semuanya sehat? Ada yang sakit? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pertemuan hari ini adalah pertemuan ke-6 kita. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita semuanya berdoa. Saya akan ketua kelas siapa? Angkat tangan. Ketua? Oke, perwakilan aja deh. Satu perwakilan silakan pimpin doa Rizal. Oke, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa untuk memulai perkuliahan hari ini. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, kita mulai Oke, setelah berdoa kita akan mulai masuk ke pertemuan ke-6. Hari ini kita pertemuan ke-6 ya. Kita akan membahas tentang percabangan if-else. Ada yang masih ingat nggak review di pertemuan kita di pertemuan ke-5? Kita minggu lalu membahas tentang apa? Angkat tangan. Oke, Salsa? Operasi input dan output. Jadi, minggu lalu kita membahas tentang operasi input dan output. Ada yang ingat operasi input itu sintaksnya pakai apa? Sein. Jadi kalau operasi input itu pakai sein. Untuk operasi outputnya? Cout. Jadi kalau misalnya operasi input itu kita pakainya sein. Kemudian kalau output kita pakainya cout. Masih ingat ya? Kalau misalnya kalian sudah bisa nih untuk input output, berarti kita sekarang masuk ke codingan. Codingan yang tahapnya lebih satu tingkat nih di yang kemarin. Kita akan membahas tentang percabangan if else. Kita nggak cuman bagaimana input, bagaimana output, tapi kita sudah masuk ke algoritma. Oke, kita mulai ya. Untuk tujuan pembelajarannya, tujuan pembelajaran hari ini adalah ada 4 poin yang akan kita tujuan yang akan kita capai. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami statement percabangan suatu kondisi secara benar. Jadi, kalian harus bisa memahami bagaimana statement percabangan algoritma percabangan itu secara benar. Kemudian mahasiswa mampu memahami alur prosesnya, flowchart-nya. Kita sudah bahas ya tentang flowchart ya. Kita akan membahas tentang flowchart dari percabangan satu kondisi secara tepat.
Selanjutnya, mahasiswa mampu membuat program dengan operasi percabangan satu kondisi, dan mahasiswa mampu memahami persoalan dan penyelesaian studi kasus statement percabangan secara efektif dan efisien. Jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini, semoga kita bisa mencapai keempat poin tersebut. Oke, kita akan masuk ke materi, teman-teman semuanya. Jadi, percabangan itu adalah salah satu algoritma yang harus kalian kuasai. Jadi apapun nanti bahasa pemrogramannya, nanti kalian akan ketemu yang namanya percabangan. Mau pakainya C++, bahasa C, bahasa Pascal, PHP, itu pasti ketemu yang namanya percabangan. Jadi kalau misalnya kalian sudah paham apa percabangan, kalian ganti bahasa pemrograman itu nggak sulit. Kenapa? Karena basicnya sudah ada. Jadi, percabangan itu adalah statement-statement yang terdapat dalam sebuah blok percabangan yang hanya akan dieksekusi jika kondisinya yang didefinisikan itu terpenuhi atau berkondisi benar. Jadi, jika kondisi tidak terpenuhi atau bernilai salah, maka statement bloknya yang ada di bawahnya itu tidak akan dieksekusi. Contohnya seperti ini. Saya punya contoh statement, jika Andi lulus ujian, maka Andi akan dibelikan sepeda motor oleh ayahnya. Jadi statementnya apa? Kondisinya deh. Kondisinya apa dari statement ini? Kondisinya adalah Andi lulus ujian. Kalau Andi lulus ujian, maka statementnya Andi dibelikan motor oleh ayahnya. Kalau misalnya Andi nggak lulus ujian, apa yang akan terjadi? Tidak dibelikan motor. Itu contoh dari percabangan. Jadi ada kondisi, kalau kondisinya terpenuhi, maka pernyataannya apa yang akan dieksekusi. Contoh lain, jika nilai algoritma dan struktur data saya A, saya akan mentraktir teman sekelas. Berarti ada kondisi pertama. Kondisi pertamanya kalau nilainya A. Kalau nilainya A berarti dia akan mentraktir. Kemudian ada kondisi yang kedua, jika nilainya B. Berarti kalau kondisi pertama tidak terpenuhi, maka dia akan ke kondisi yang kedua. Jika nilai B, maka tidak akan traktir. Kemudian kalau misalnya kondisi 1 dan 2 tidak terpenuhi, ke kondisi yang ketiga. Jika nilainya C, maka akan mengulang di semester depan. Berarti dia punya berapa kondisi? 3 kondisi. 3 kondisi yang berarti nanti kita cek dulu kondisi pertama. Kondisi pertama apa? Nilai A. Kalau nilainya A, berarti dia traktir. Kalau nilainya B, berarti tidak traktir. Kalau nilainya C, berarti di sini mengulang semester depan. Ini contoh dari percabangan. Kita cek dulu kondisi pertama. Kondisi pertamanya terpenuhi nggak? Kalau dia tidak terpenuhi, berarti dia ke kondisi yang kedua. Kalau misalnya kondisi kedua terpenuhi, maka pernyataan yang akan dijalankan adalah tidak traktir. Kalau misalnya kondisi kedua tidak terpenuhi, dia cek lagi kondisi ketiga. Kalau kondisi ketiga terpenuhi, maka dia akan mengulang. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Oke, kita baru masuk ke teori, masuk briefing teori awal. Nah, sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis percabangan. Jadi, percabangan itu ada banyak macamnya. Ada yang satu kondisi, kemudian ada yang if 2 kondisi, dan ada yang if 3 kondisi atau lebih. Jadi, kalau yang tadi nih, if jika Andi lulus ujian, maka Andi dibelikan sepeda motor oleh ayahnya. Berarti kondisinya ada berapa? 1, berarti dia masuknya yang struktur if 1 kondisi. Kemudian ada lagi yang struktur if 2 kondisi, berarti dia misalnya gini, jika Andi lulus ujian, maka Andi dibelikan sepeda motor oleh ayahnya. Kemudian kondisi kedua, jika Andi tidak lulus ujian, maka Andi dibelikan sepeda. Berarti kan ada 2 kondisi. Kondisi pertama lulus ujian, kondisi kedua tidak lulus ujian. Berarti untuk yang 1 kondisi berarti dia hanya ada 1 syaratnya. Kalau yang 2 kondisi berarti antara A dan B. Kalau yang 3 kondisi yang lebih, contohnya yang ini tadi. Ada kondisi 1, kalau nilainya A, kondisi 2 nilainya B, kondisi 3 nilainya C. Kalau misalnya kalian tanya, boleh nggak Bu kalau misalnya di sini ada D, ada E? Boleh. Jadi percabangan itu kenapa di sini
kondisi 3 atau lebih. Karena kalau misalnya dia kondisinya mau lebih dari 3, 4, 5, 6 itu terserah. Dibebaskan sesuai dengan kebutuhan. Kalau kondisinya 10, ya berarti nggak apa-apa. Berarti kan kondisi 1 pernyataannya apa, kondisi 2 pernyataannya apa, kondisi 3 pernyataannya apa. Oke? Paham? Oke, kalau misalnya gini, saya punya contoh. Saya punya contoh gini, jika saya ke kampus, maka hari itu tidak hujan. Jika saya tidak ke kampus, maka hari itu hujan. Ada berapa kondisi? 2. Kondisi pertama apa? Jika saya ke kampus. Pernyataan yang akan dieksekusi apa? Tidak hujan. Kondisi kedua? Jika saya tidak ke kampus, pernyataannya? Kondisinya hujan. Oke, paham ya? Oke, kita akan masuk ke struktur if. Jadi, struktur if itu digunakan untuk menguji sebuah kondisi. Tadi kondisi nih, kondisi atau syarat. Jadi, struktur if itu digunakan untuk menguji sebuah kondisi atau sebuah syarat. Di mana apabila kondisi yang diuji itu terpenuhi, kalau kondisi atau syaratnya itu terpenuhi, maka program akan menjalankan pernyataan tertentu sesuai dengan kondisi tersebut. Namun, bila kondisi yang diuji salah, maka program akan menjalankan pernyataan lain sesuai dengan yang tadi kondisinya yang tidak dipilih. Kayak tadi, jika Andi lulus ujian, maka dia dibelikan sepeda motor. Ini kalau kondisinya terpenuhi. Kalau misalnya kondisinya yang diuji salah, yang tidak dibelikan motor, maka tadi dia dibelikan sepeda. Selanjutnya kita akan masuk ke strukturnya. Jadi bentuknya seperti ini. Bentuk if satu kondisi itu ada if, kemudian ekspresinya atau syaratnya atau kondisinya, kemudian statementnya atau pernyataannya. Atau if ekspresi kemudian di sini statement. Nah, bedanya antara atas sama bawah, kalau yang atas tuh nggak ada tanda kurung kurawal. Nih, kalau kalian perhatikan ya, yang atas kan dia nggak ada tanda kurung kurawal nih, langsung titik koma. Kalau yang bawah kan ada kurung kurawal. Bedanya apa? Kalau misalnya kita pakai yang atas, kemudian statement kita ada 2 nih. If, ekspresi, statement, kemudian di sini ada statement 1, statement 2. Yang akan dijalankan sesuai dengan kondisi yang di atas itu hanya 1 statement. Statement yang ada di bawahnya if. Kenapa? Karena si program, kalau misalnya di sini kita gini. Kita punya statement 1, kemudian kita punya statement 2. Nah, kalau misalnya kita punya seperti ini, maka si statement 1 ini akan menjadi pernyataannya dari kondisi ekspresi yang atas. Tapi statement 2 ini enggak. Statement 2 akan tetap dijalankan walaupun kondisi di atas itu terpenuhi atau tidak terpenuhi. Paham? Beda sama misalnya di sini. Kalau di sini ada kurung kurawal. Kalau di sini ada kurung kurawal, terus kita masuk, di sini ada 2 statement. Kita punya 2 statement nih di sini. Kalau ini, itu akan dijalankan statement 1 dan statement 2 apabila ekspresi if kondisi ininya terpenuhi. Kalau yang di atas, itu hanya statement 1 doang. Statement 2-nya itu bukan miliknya si if yang atas. Sudah bukan satu kesatuan dari si percabangannya. Jadi kalau kalian mau statementnya lebih dari 1, pakailah kurung kurawal. Bisa dipahami apa perbedaannya ya? Kalau misalnya statement kalian hanya 1, berarti nggak apa-apa kalian kalau mau pakai nggak tanpa kurung kurawal. Tapi kalau statementnya lebih dari 1 line, 1 baris, berarti pakailah kurung kurawal. Biar mereka tuh, si programnya tuh tahu kalau statement 1, 2, 3, 4, 5 itu tuh punyanya si if ini. Tuh. Sampai di sini ada yang bertanya kan? Paham? Oke, contohnya gini. Jika hari hujan, maka saya membawa payung. Statementnya cuma 1. Saya membawa payung. Kalau yang kedua, jika hari hujan, maka saya membawa payung dan saya tidak akan basah. Kalau misalnya kita masukin dan saya tidak akan basah di sini tapi tanpa kurung kurawal, berarti yang akan dijalankan gini. Jika hari hujan, berarti saya bawa payung dan saya tidak akan basah. Kalau misalnya di sini tidak hujan, si saya tidak akan basah itu tetap akan dieksekusi walaupun si harinya tidak hujan gitu.
Paham ya? Untuk flowchartnya, kita sudah pernah belajar flowchart ya. Ada yang if, ada yang proses. Nah, untuk flowchart, jadi di sini ini adalah expression boolean. If-nya tuh ada di sini nih. Nah, if tadi kan kita punya if itu ada kondisi benar dan ada kondisi salah. Kalau untuk satu kondisi, berarti kan dia hanya punya kondisi yang benar. Jika hari hujan, maka saya bawa payung. Kalau nggak hujan gimana? Nggak ada kondisinya di dalam codingannya. Berarti kalau nggak hujan, berarti langsung selesai programnya. Berarti flowchartnya di sini boolean expressionnya. If-nya, if apa? Hari hujan, tanda tanya. Apakah hari ini hujan? Kemudian true-nya apa? True-nya tadi kita bawa payung. Berarti true-nya di sini statement-nya membawa payung. False-nya berarti selesai, end. Kalau dia salah, apa yang terjadi? Nggak akan ada pernyataan yang dijalankan. Kenapa? Karena di sini kondisinya hanya jika hari hujan. Nggak ada kondisi untuk hari yang tidak hujan. Paham? Kalau misalnya gini, ini baru satu kondisi. Kalau dua kondisi gimana? Berarti di sini ada statement. Kalau false, di sini pun ada statement. Kalau tiga kondisi, berarti di sini false ini ada if lagi nih. Nanti, nah itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang if dua kondisi dan if tiga kondisi. Contohnya, saya punya codingan tentang nilai mahasiswa. Nah, teman-teman lihat di sini. Di sini ada kurung kurawalnya, yang di sini tidak ada kurung kurawalnya. Kalau yang ini, fokus aja ke yang warna merah, karena codingan if-nya di warna merah. If nilai lebih besar daripada 80. Kalau nilainya lebih besar daripada 80, maka HM-nya atau huruf mutunya adalah A. Kemudian statusnya lulus. Kalau misalnya ini yang pertama nih, karena ada statementnya dua, jadi terus ada kurung kurawalnya. Yang ini dia cuma ada satu statementnya, berarti langsung aja if nilai lebih besar 80, maka HM-nya sama dengan A. Kalau misalnya nilainya kurang dari 80 gimana? Di sini berarti kalau kurang dari 80 berarti dia N, udah nggak ada yang ditampilkan. Kenapa? Karena di sini kondisinya hanya lebih besar dari 80. Nggak ada kondisi untuk yang kurang dari 80. Paham? Sudah mulai pusing? Oke, kita akan bahas tentang operator-operator yang sering digunakan. Jadi kalau kalian nanti belajar if, else, nah, kalian akan sering ketemu sama operator-operator ini. Operator sama dengannya dua, berarti artinya itu sama dengan. Itu berarti artinya sama dengan. If, misalnya if X sama dengan Y, berarti artinya kita mau cari kondisinya, apakah X itu sama dengan Y. Apakah nilai X-nya itu sama dengan Y. Nah, bedanya, kalau ini kan sama dengannya 2 nih. Kalau sama dengannya 2, berarti kita menyamakan antara nilai X dan nilai Y. Kalau sama dengannya 1, artinya apa? Kalau sama dengannya 1, artinya kita mengisi nilai X-nya. Mengisi nilai X dengan nilai Y. Kalau sama dengannya 2, berarti kita menyamakan antara X dan Y. Kemudian ada operator tidak sama dengan. Tidak sama dengan itu berarti tanda seru, kemudian sama dengan. Itu tidak sama dengan. Kemudian ada lagi lebih besar dari. Itu tandanya seperti ini. Kemudian lebih besar sama dengan. Berarti lebih besar, kemudian ada sama dengannya di sebelahnya. Kemudian ini lebih kecil, yang ini lebih kecil sama dengan. Oke, saya punya contoh. Saya punya nilai X. Nilai X saya adalah 5. Nilai X adalah 5. Nilai Y adalah 7. Oke. Kira-kira untuk operator pertama, X sama dengan Y. True or false? False. Apakah X sama dengan Y? Apakah 5 sama dengan 7? Tidak, berarti X sama dengan Y adalah false. Kemudian, X, apakah X tidak sama dengan Y? True or false? True. Kenapa? Karena nilai X itu 5, nilai Y 7. 5 sama 7 itu memang tidak sama.
Kemudian, lebih besar dari, apakah nilai X lebih besar dari Y? False. Kenapa? Karena nilai 5 itu tidak lebih besar daripada 7. Selanjutnya, nilai X apakah lebih besar sama dengan Y? False atau true? Apakah nilai X ini 5 nih? Apakah 5 lebih besar sama dengan 7? False. Berarti nilai 5 itu tidak lebih besar sama dengan 7. Oke, selanjutnya. Apakah X lebih kecil daripada Y? True or false? True. Selanjutnya, apakah nilai X kurang dari sama dengan Y? True or false? Terakhir, X kurang dari Y. Kita cek. Saya punya dua variabel X 5 dan Y 7. If X sama dengan Y, false, benar? Oke, kemudian X tidak sama dengan Y, true, benar? X lebih besar daripada Y, false, benar? X lebih besar sama dengan Y, false? X kurang dari Y, true? Dan X kurang dari sama dengan Y, true. Oke, sudah bisa dipahami ya? Untuk operator yang akan sering kalian gunakan dalam pengkodingan di percabangan. Selanjutnya ada lagi nih operator yang sering digunakan. Ada operator dan atau and, kemudian operator or atau dan not atau tidak. Kalau dan berarti operator lambang dannya itu ada dua. Dan, nah ini berarti artinya dan. X sama dengan Y dan X lebih besar daripada Y. Artinya apa? Jika nilai X sama dengan Y dan nilai A sama dengan B. Berarti harus ada dua kondisi yang harus terpenuhi. Nilai X-nya harus sama dengan Y dan nilai A-nya harus sama dengan B. Kalau yang ini atau itu salah satu aja boleh. Nilai X sama dengan Y atau nilai A sama dengan B. Berarti yang terpenuhi X sama dengan Y-nya aja atau A sama dengan B-nya aja atau keduanya itu nilainya true. Kalau not itu berarti tidak X, kalau nilainya tidak X. Kalau misalnya nilai kita 5 nih, berarti kalau if not X berarti nilainya selain dari 5. 1 kah, 2 kah, 3, 4, dan seterusnya. Yang penting bukan 5. Paham? Oke, selanjutnya. Untuk mereview materi hari ini, saya akan memberikan sedikit latihan untuk teman-teman semuanya biar bisa lebih paham untuk masuk ke percabangan if else. Jadi saya mau minta teman-teman yang mau pakai laptop sendiri silakan, yang mau pakai laptop lab juga monggo, nggak apa-apa. Jadi silakan teman-teman membuat sebuah program, mudah programnya. Programnya itu dapat menerima input berupa nilai ujian. Berarti nilai yang harus masuk itu nilai angka. Berarti tipe datanya adalah integer. Kemudian program tersebut dapat menentukan apakah nilai ujian tersebut masuk ke dalam kategori lulus atau enggak. Standar nilainya kalau lebih besar sama dengan 75 berarti dianggap lulus. Kemudian program tersebut dapat menampilkan hasil kelulusan kalau misalnya kalian running. Kalau misalnya nilainya 75, berarti nanti runningnya gini. Jika lulus, selamat, Anda lulus. Nilainya berapa yang diinputkan. Kemudian kalau misalnya nggak lulus, berarti hasil outputnya itu maaf, Anda masih gagal. Saya akan bagi kelompok, jadi kalian silakan berkelompok nih. Saya mau dibagi satu kelompok itu 4 peserta, 4 anggota. Oke, jadi ini aja nih. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, berarti kelompok 1, kelompok 2. Kemudian 1, 2, 3, 4. Gak apa-apa ya, yang laki-laki satunya 4, satunya 3 ya. Oke, di sini 4, di sini 3. Oke, silakan kalian mengerjakan latihannya. Saya harap sekitar 20 menit lah udah selesai ya. Bisa. Kemudian nanti ada perwakilan dari yang kelompok sisi kiri dan sisi kanan.
Oke, silakan dikerjakan. Sudah selesai? Oke, sudah pusing? Jalan ya programnya? Oke. Saya mau perwakilan satu kelompok. Siapa yang mau maju ke depan menuliskan inti dari codingnya aja? Nggak usah tulis IOStream, include, itu nggak usah. Langsung ke if-nya aja. Diva? Boleh. Kelompok 1. Siapa aja anggotanya? Oke. Oke, sudah cukup Diva. Selanjutnya, ada kelompok lain yang mau melengkapi? Oke, Rizal. Oke, if nilai lebih besar sama dengan 75. Kalau misalnya nilainya kurang dari 75, lengkapin aja di sini, Zal. Sama nggak codingannya? Oke, cukup. Oke, terima kasih untuk perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok berapa, Rizal? Kelompok 2. Oke, kita akan review nih hasilnya. Jadi untuk codingannya itu ada, kita nggak usah lihat yang atas ya. Yang atas pasti teman-teman semuanya udah paham lah ya kalau mau ngoding. Kita langsung ke intinya aja di bagian if. If nilai lebih besar sama dengan 75. Tadi kan untuk nilainya, syaratnya kalau lebih besar dianggap lulus itu kalau nilainya lebih besar sama dengan 75. Berarti if nilai lebih besar sama dengan 75, si outnya berarti selamat Anda lulus. Kemudian nilai Anda itu berarti masukin ke sini nih. Nah, oke, di sini bener nih. Nih di bagian sini. Jadi ini tinggal variabelnya apa? Variabelnya di sini adalah variabel nilai, pakainya float karena nilai itu kan pakai koma nih. Misalnya 80,5, 87,6. Nah, jadi di sini nilai Anda adalah nilai, kemudian else kalau misalnya tidak lebih besar sama dengan 75 berarti maaf Anda masih gagal. Oke, sampai di sini bisa dipahami semuanya teman-teman? Merasa sulit nggak untuk percabangan if satu kondisi? Oh, ya, ada yang sedikit sulit, ada yang nggak sulit. Oke. Untuk pertemuan hari ini, kita cukup sampai percabangan satu kondisi. Untuk minggu depan, kita akan bahas percabangan 2 kondisi dan 3 kondisi atau lebih. Jadi kalau sekarang kita baru if, kalau minggu depan kita ada if else, ada if else, kemudian else if lagi, kemudian else if lagi, dan seterusnya tergantung berapa banyak kondisi yang akan kita pakai. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, cukup. Kalau cukup, kita akan review sedikit untuk pertemuan hari ini. Jadi kita hari ini sudah membahas terkait percabangan if else. Di mana percabangan if else itu ada 3 struktur. Struktur yang pertama adalah struktur if 1 kondisi, kemudian struktur if 2 kondisi, dan struktur if 3 kondisi atau lebih. Kemudian kita tadi juga sudah belajar atau sudah bahas flowchart-nya. Jadi harapan saya teman-teman bisa nanti kalau punya studi kasus tentang percabangan if sudah bisa membuat flowchart-nya, karena tadi kita sudah bahas flowchart-nya ada boolean, kemudian ada true, ada false. Kemudian teman-teman sudah bisa mengerjakan studi kasus. Tadi kita studi kasusnya tentang nilai, nilainya lebih besar daripada 75 itu seperti apa, kalau kurang dari 75 seperti apa. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan pertemuan hari ini, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih banyak atas partisipasinya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya minggu depan di pertemuan ke-7. Kalau misalnya tidak ada halangan, kita akan bertemu lagi di waktu dan jam sesuai dengan jadwalnya. Semoga semuanya selalu sehat. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.